Seger waras rahayu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Miko? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Baik, dan juga narasumber yang kedua kali ini ada Bapak Karyono SHMH, beliau Jaksa Fungsional Intelijen Kejari Blora. Selamat pagi Pak Karyono. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semua pendengar Radio Gagak Rimang, sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan pendengar Gagak Rimang, untuk hari ini kita akan membahas tentang yang pertama ada dua bahan ya Pak ya, dua tema ya Pak ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang laporan pengaduan masyarakat dan yang kedua ini tentang pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis. Dan pendengar Anda bisa menyaksikan siaran langsung kami di YouTube kami lewat channel Radio Gagak Rimang, atau juga Anda bisa menyaksikan di channel Kejaksaan Negeri Blora. Dan untuk Anda silahkan bisa ikutan ya, untuk yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang kita bahas hari ini, silahkan bisa nanti WhatsApp di 089671950808 atau Anda bisa meninggalkan untuk chatnya di YouTube kami. Dan baik pendengar, untuk hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kami dan yang belum mungkin bisa dikabar-kabarkan ya untuk sahabat, teman dan juga untuk fan yang lain untuk bisa bergabung menyaksikan siaran langsung kami live talk show bersama dengan beliau narasumber ada Pak Miko dan juga Pak Karyono di Jaksa Menyapa. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang laporan pengaduan masyarakat. Nah, kalau kita bicara laporan tentang pengaduan ya Pak ya, kalau pengaduan itu pasti banyak sekali ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ini Pak Miko. Nah, pengaduan di sini ini pengaduan tentang apa saja yang boleh dilaporkan ke kejaksaan gitu ya. Karena kalau masalah pengaduan itu kan kompleks, banyak sekali ya Pak ya, macam-macam. Namun apakah ini semuanya bisa gitu atau mungkin ada hal-hal tertentu yang memang yang bisa dilaporkan di kejaksaan? Silahkan Pak Miko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Gagak Rimang Kabupaten Blora dan seluruh masyarakat Kabupaten Blora yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Blora, khususnya dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Blora, ingin menyapa seluruh pendengar setia Gagak Rimang dengan tema Jaksa Menyapa pada pagi hari ini, yaitu tentang laporan pengaduan dan juga nanti pendampingan proyek strategis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Blora. Tadi Mbak Susan udah melontarkan pertanyaan Mbak. Jadi kami itu menerima laporan, semua laporan kita terima. Semua laporan ya Pak? Kita terima, tapi dalam artian gini, masyarakat ini kan kadang tidak tahu melapornya kemana. Jadi ketika datang ke kejaksaan, baik membawa laporan maupun konsultasi, tetap kita terima, kita tampung semuanya. Jadi dalam hal ini nanti misalnya Mbak, ada contoh langsung aja ya, contoh konkretnya kami kedatangan masyarakat yang membawa permasalahan misalnya tentang keperdataan ahli waris tentang sengketa waris. Kita juga menyampaikan bahwa nanti hal ini ranahnya ke pengadilan. Ini ranahnya perdata, silahkan ke pengadilan. Jadi kami sebagai pelayan masyarakat, jadi tetap menerima aduan itu, tapi nanti kita arahkan. Bukan salah pengaduan, bukan. Masyarakat kadang tidak tahu. Jadi di kejaksaan itu pelaporan itu tidak istilahnya tidak hanya tentang pelaporan tindak pidana saja. Karena di sini ada dari Polres, dari Kejaksaan dan APH yang lainnya. Jadi ketika nanti laporannya itu ternyata kita kategorikan tindak pidana umum, kita arahkan ke kepolisian. Kalau tindak pidana korupsi lah, baru kita akan segera tangani. Jadi tidak tertutup kemungkinan Mbak, selama ini memang banyak yang mengadu ke kami tentang permasalahan keluarga pun. KDRT juga. Iya, banyak yang melapor, silakan dilanjutkan ke kepolisian. Jadi laporan itu tidak tertutup kemungkinan semua laporan bisa masuk Mbak. Tapi nanti kita saring dan kita memang pilah-pilah mana yang menjadi tupoksi kejaksaan, mana yang APH yang lainnya. Tuh. Jadi pada intinya semua sih bisa ditampung gitu ya Pak ya. Cuma nanti ini maksudnya di mana, kategorinya di mana diarahkan dari
kejaksaan. Nah, untuk kejaksaan sendiri yang bisa langsung ditangani dari kejaksaan ini yang berurusan dengan apa, Pak Miko? Ya, itu jadi tentang pelaporan tindak pidana korupsi. Tidak pidana korupsi Ya, ya. bisa kita langsung tangani baik nanti di bidang intelijen untuk pool data pool paket dan juga untuk langsung dilanjutkan ke tindak pidana khusus. Nah, ini kalau bicara tentang korupsi agak-agak gimana gitu ya, Pak ya. Nah, biasanya Bapak ini kalau dalam memberikan laporan seseorang atau mengadu ke kejaksaan ya, tentunya kan ini ada syarat-syaratnya gitu. Apa sih yang disyaratkan untuk seseorang itu bisa melapor atau mengadukan ke kejaksaan tentang satu hal, misalnya tentang korupsi? Mungkin Pak Karyono atau Pak Miko, silahkan. Gini Mbak, jadi ketika seseorang melaporkan tentang dugaan tindak pidana korupsi, itu kadang mereka membawa bukti awal saja, misalnya foto, narasi atau cuplikan berita di media dan sebagainya, itu ditempel, dijadikan satu, digabung dengan beberapa dokumentasi yang mereka dapatkan, dia melapor ke kami. Itu dari itu kita lakukan analisa, lakukan sebuah kajian apakah ini bisa masuk dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Kita telaah, kita laporkan pimpinan, setelah itu baru ditindaklanjuti. Yang seharusnya Bapak, kalau dari kejaksaan sendiri seharusnya kalau memang itu suatu pengaduan ya dan bisa langsung ditangani, itu yang syarat utama yang memang harus dilengkapi itu apa saja sih gitu? Satu, identitas pelapor. Identitas pelapor. Karena pertama kali yang kita klarifikasi ketika itu memang ranahnya tindak pidana korupsi, pasti pelapor yang kita klarifikasi yang pertama. Sebagai pengadu. Jadi identitas itu harus jelas. Harus jelas ya. Nomor HP, alamat dan sebagainya. Ketika kita mengirim perkembangan hasil laporan, itu kan kita sampaikan juga ke pengadu. Jadi kalau seperti nama itu juga nggak boleh disamarkan Bapak kalau suatu pengaduan? Karena kita akan lindungi, karena ada undang-undang perlindungan saksi dan korban, makanya kita tetap akan lindungi, itu sifatnya rahasia. Ketika siapa pengadunya pasti akan kita jaga. Untuk mekanisme sendiri Bapak dalam mengajukan atau juga melaporkan pengaduan ini, masyarakat itu mekanisme sendirinya seperti apa? Apakah harus datang ke kejaksaan gitu ya dengan membawa berkas-berkasnya atau seperti apa, atau cukup via WhatsApp atau via telepon atau seperti apa Bapak? Oke, jadi media untuk mengadukan itu banyak Mbak. Kalau di kejaksaan itu bisa lewat DM di Instagram, di medsos kami, terus bisa lewat datang langsung ke kejaksaan dengan membawa bukti awal Mbak. Karena nanti tugas mencari alat bukti itu tugasnya penyelidik dan penyidik. Jadi ke masyarakat silakan kalau ada yang pengen melakukan aduan ke kejaksaan didukung dengan bukti-bukti awal yang mereka dapatkan, silahkan monggo. Jadi di kanal-kanal kami misalnya Instagram, Twitter, terus website dan sebagainya, silahkan. Kadang DM saja dengan narasi yang panjang kita sekali. juga tidak lanjuti. Apakah ini ya, benar Pak, atau tidak, nanti tim yang akan mengkaji hasilnya. Jadi setiap aduan dari masyarakat, walaupun itu hanya mungkin dari chat saja, tetap ditindaklanjuti Bapak? Ya, ada yang tidak lanjuti, ada yang langsung diklarifikasi on the spot. Selalu Mbak, jadi gini Mbak, kejaksaan itu kadang tidak hanya menunggu adanya aduan Mbak. Dari berita-berita medsos dan sebagainya kita bisa rangkum Mbak. Yang misalnya menarik, yang akhir-akhir ini apa berita yang sering muncul di medsos, itu jadi clipping pers kita telaah, kita analisa apakah ini memang dugaan yang diberitakan ini benar. Kita lakukan klarifikasi, tidak hanya menunggu aduan Mbak. Jadi bidang intelijen itu tidak menunggu adanya aduan. Ketika ada berita-berita yang menarik perhatian masyarakat, kita lakukan pool data, pool paket. Untuk jadi mengantisipasi tidak hanya dari AGHT. aduan dari masyarakat ya. Kalau mungkin lagi viral ini kasusnya gitu, itu bisa langsung untuk masuk ke ranahnya itu ya Pak dari kejaksaan. Bisa. Oke. Terus ini kepada Pak Karyono, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Karyono, kalau tadi mungkin sudah dari Pak Miko lewat DM bisa gitu ya, kemudian chat atau mungkin datang langsung itu bisa. Nah tentunya kadang itu seseorang itu seperti ini Pak Karyono, seseorang itu kadang itu takut ya Pak kalau untuk mengadukan, apalagi yang berhubungan dengan dugaan korupsi gitu ya, apalagi juga dugaan korupsi itu seseorang itu yang justru punya jabatan tinggi
atau orang yang sangat punya pengaruh dalam masyarakat. Itu terkadang itu mereka takut diintimidasi dan lain sebagainya. Nah, untuk perlindungan bagi pelapor sendiri ini seperti apa, Pak Karyono? Monggo. Terima kasih, Mbak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Miko tadi, Pak, terkait para masyarakat yang mengadukan ada permasalahan tindak pidana korupsi ya, misalnya terkait adanya keterlibatan pejabat tinggi di daerah ya, itu kadang-kadang memang pelapor ini merasa takut nanti diancam atau di apa gitu ya. Tapi kita sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa kita melindungi yang bersangkutan, identitasnya kita tetap lindungi, jangan sampai pelapor tersebut justru menjadi takut karena ditakut-takuti oleh pihak yang dilaporkan seperti itu. Bisa bentuk perlindungannya bisa seperti apa, Bapak mungkin? Apakah kalau misalkan ini dalam ada sampai bocor ya, Bapak ya? Dari kejaksaan sendiri seperti apa untuk melindungi seseorang seperti itu? Jadi gini Mbak, kadang pelapor ini memang Mbak Susan tadi sampaikan, kadang banyak yang takut ketika nanti ini identitas pelapor ini bocor ke media misalnya atau ke masyarakat luas, ini mereka nantinya terancam untuk terjadi intimidasi dari pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang merasa menjadi teradu ya. Jadi cara kami untuk melindungi ini ya salah satu caranya memang ketika ada yang bertanya misalnya ini yang terjadi ya, Pak siapa tuh yang mengadukan siapa? Pasti kita tidak akan sampaikan karena memang itu dilindungi oleh undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Identitas pelapor harus dirahasiakan. Kami pasti menjawabnya masyarakat. Ya, masyarakat siapa kan banyak. Iya betul. Ya karena kadang itu menjadi suatu ketakutan tersendiri ya Pak ya. Banyak orang nanti aku gimana, takutnya ngefek ke keluarga juga gitu ya. Mereka pun melapor ke kami itu pasti langsung menyampaikan, Pak tapi jangan bilang ya kalau kami yang melapor. Jangan bilang-bilang gitu. Betul, seperti itu Mbak, yang kami rasakan seperti itu. Iya. Oke, untuk selama ini Pak Miko, mungkin dari beberapa hal yang sudah ditangani ya, kasus yang memang sampai mungkin menguras bagi kejaksaan ini. Boleh nggak sih dikasih sedikit bocoran gitu? Bisa. Ini yang sedang ditangani itu masalah banyak Mbak sebenarnya, masalah narasumber narasumber DPRD ini juga menyita waktu dan pikiran karena hampir berlangsung 1 tahun karena pihak-pihak berjalan ya masih. Jadi pihak-pihak yang diklarifikasi juga banyak dan juga harus terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Dan juga kasus yang sempat kemarin ini ya Pak ya, mengenai apa Pak? Ya, tentang PNPM Mandiri Pedesaan yang melibatkan banyak ratusan kelompok simpan pinjam. Itu yang menyita waktu dan memang terkuras tenaga kita karena personel jaksanya sedikit, Mbak, tapi itu bukan jadi kendala kami. Tidak ada alasan personel sedikit itu nggak ada. Betul. Di kami kalau pimpinan bilang personel kami sedikit, tidak ada alasan. Itu sudah tugas gitu. Iya. Nah, untuk selama ini Bapak dari beberapa saksi yang sudah mengadu ke kejaksaan atau mengajukan pelaporan tadi ya, seperti pengaduan tadi, sampai saat ini untuk saksi sendiri apakah tetap fine saja Bapak, atau pernah nggak sih terjadi suatu kasus saksinya justru justru menjadi korban sendiri gitu? Yang saya lihat, yang saya alami sendiri, saksinya ini malah makin semangat. Oh gitu ya Pak? Iya, fan aja. Tidak menjadi ketakutan. Tidak menjadi ketakutan, malah semangat. Karena dapat dukungan dari masyarakat. Karena dapat dukungan dari masyarakat. Iya. Baik. Nah, untuk menjadi untuk masyarakat barangkali nanti suatu hari ingin mengadukan atau melaporkan pengaduan ke kejaksaan dari ini, bisa lewatnya di mana saja Bapak? Mungkin dari kejaksaan ini bisa disampaikan kepada masyarakat untuk hari ini, bisa mengadukan tentang apa saja ini. Kalau tadi untuk yang ditangani kejaksaan memang di seputar ini tadi ya Pak ya, tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, ini bisa linknya mungkin bisa disebutkan Bapak kepada pendengar atau juga yang hari ini menyaksikan siaran langsung kami di Jaksa Menyapa, silahkan. Terima kasih para pendengar Kakak Rimang yang saya cintai dan saya banggakan. Kejaksaan Negeri Blora membuka link pengaduan melalui
website, Mbak. Iya. Website kejaksaan, silakan dibuka kejariblora.co.id. Selanjutnya lewat DM di Instagram, silakan. Di Instagram, silakan di Kejaksaan Negeri Blora ya, Pak Kejari ya. Blora ya, itu yang sering viral ya. Terus kemudian di hotline telepon juga bisa melalui telepon 0296 531 531 020. 020. Selanjutnya bisa juga langsung melalui kantor Kejaksaan Negeri Blora. Silakan datang ke PTSP Kejaksaan Negeri Blora, pelayanan satu pintu Kejaksaan Negeri Blora, untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang teman-teman lihat, teman-teman dengar, ataupun yang teman-teman curigai. Silakan datang ke kejaksaan membawa bukti-bukti awal. Identitas harus dilengkapi, karena itu nanti akan menjadi langkah awal kita untuk melakukan wawancara. Klarifikasi. Iya, jadi yang ditangani dari kejaksaan ini untuk pengaduannya adalah tindak pidana korupsi ya Pak Miko ya. Mungkin untuk yang KDR dan lainnya mungkin nanti akan diarahkan ke yang lain karena bukan ranahnya dari kejaksaan ya Pak Miko. Tidak menutup kemungkinan. Ya, gitu kemarin masalah perceraian pun ada yang melapor ke kejaksaan. Masalah suami istri pun melapor. Jadi kami itu ya istilahnya konsultan. Konsultan. Konsultan juga. Jadi konsultannya masyarakat. Silakan, ada permasalahan apapun jangan segan-segan ke kejaksaan, karena framingnya masyarakat kalau masuk kantor kejaksaan ada itu mengerikan, gitu ya? Ada masalah. Kamu kenapa masuk kejaksaan? Ada masalah apa? Pasti betul. Inilah yang membuat stigma di masyarakat itu takut untuk ke kejaksaan. Apalagi membuat sebuah laporan tindak pidana korupsi. Kadang lebih takut lagi. Nanti terintimidasi dan sebagainya. Tapi kami membuka diri, Mbak, silakan. Banyak kok yang sudah karena kami sosialisasi ke seluruh kecamatan juga di Kabupaten Blora. Silakan kalau ada permasalahan apapun, walaupun bukan di bidang ranah kami di kejaksaan, nanti pasti kami diarahkan. Misalnya di keluarga ada permasalahan keluarga mengenai warisan, mengenai masalah KDRT dan sebagainya, silahkan ditanyakan ke kejaksaan. Apalagi permasalahan pidana umum, pidana khusus, dan tindak pidana korupsi. Jadi pidana khusus itu bukan tindak pidana korupsi saja, Mbak. Banyak. Ada tindak pidana kehutanan, perikanan, terus cukai dan sebagainya. Jadi sangat luas ya Pak ya tidak hanya menangani korupsi saja, namun sangat luas. Nah, nanti kalau kita bahas ini Pak Miko ini nanti malah nggak jadi ini ke acara selanjutnya ya Pak ya. Mungkin next time ya Pak ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Karena beliau Pak Miko, Pak Karyono juga memang hari ini jadwalnya sangat sibuk sekali. Dan kita lanjut Pak Miko, untuk tadi laporan pengaduan masyarakat, mungkin pendengar dan juga Anda yang menyaksikan siaran langsung hari ini sudah ini ya Pak, sudah puas ya. Kalau nanti belum puas bisa langsung ke DM-nya di Instagramnya Kejaksaan boleh, atau juga datang langsung juga boleh. Dan kita masuk ke tema yang kedua hari ini tentang pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis. Nah, yang dimaksud di sini itu seperti apa sih Pak gitu ya? Kejaksaan kenapa ada pelaksanaan pengamanan pembangunan juga gitu ya, pembangunan strategis atau proyek yang strategis. Nah, ini seperti apa Bapak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Karyono, silahkan. Terima kasih Mbak. Jadi secara umum ya, sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 16 Tahun 2004, salah satu tugas kejaksaan adalah secara merdeka melakukan penuntutan. Kemudian di bidang lain, dalam bidang intelijen itu melakukan penyelidikan, pengamanan atau penegakan hukum. Itu salah satunya. Kemudian juga menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Artinya dari pemerintah atau Kejaksaan Agung, dari Kejati atau setiap kegiatan pembangunan yang di daerah, sebisa mungkin kita mendampingi atas permintaan mereka dengan maksud agar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tidak ada penyimpangan atau korupsi gitu Pak. Seperti contoh proyek-proyek infrastruktur di daerah, pembangunan kantor, pembangunan jalan, pembangunan sekolah, agar pembangunan itu berjalan sebagaimana yang sesuai dengan kontrak, tidak ada korupsi apapun, tidak ada, ataupun pembangunannya hasilnya baik gitu. Jadi pendampingan di sini lebih ke pemerintah ya Pak, dalam arti mendampingi pemerintah gitu ya Pak ya.
Jadi gini Mbak, jadi pendampingan proyek strategis ini dalam artian kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang memang dibiayai oleh APBN dan APBD itulah yang kita dampingi. Jadi pendampingan kejaksaan di bidang intelijen ini berkolaborasi dengan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi kami garis bawahi Mbak, pendampingan kami ini bukan masalah fisik Mbak, bukan masalah keuangan, tapi pendampingan hukum Mbak. Misalnya mengenai aturan-aturan, mengenai pelaksanaan suatu proyek. Jadi ketika proyek itu kita dampingi, maksud dan tujuannya yaitu supaya kegiatan itu nanti tepat waktu Mbak, pertama. Kedua tepat mutu, dan ketiga tepat sasaran, tepat guna. Tepat guna. Ya, itu yang tujuan utama kami diminta untuk mendampingi proyek strategis daerah dan nasional itu, yaitu 4 itu, tepat mutu, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat guna. Itu yang paling penting. Jadi selama ini pemerintah daerah Kabupaten Blora juga ini pernah mengajukan dan sedang kita kaji ya Pak ya. Ini menetapkan proyek strategis daerah. Jadi misalnya kayak pembangunan rumah sakit di Blora dan di Cepu. Itu baru dimohonkan untuk pendampingan, masih dalam pemaparan dan kajian kami apakah layak untuk didampingi atau tidak. Ya. Nah ini Pak Miko, kalau untuk pendampingan sendiri ini berarti masuk ke dalamnya itu seperti dari kejaksaan sendiri itu harus mengetahui tentang misalkan proyek ini sebesar sekian, dan semuanya itu berarti kejaksaan harus mengetahui ya Pak Miko? Jadi nilainya berapa, terus nilai kontraknya berapa, pelaksananya siapa, terus perencanaannya seperti apa. Tapi kita bukan masuk di ranah teknisnya Mbak, bukan. Ranah kami untuk teknisnya. Jadi ketika ada permasalahan hukum, disitulah kita hadir. Jadi masalah teknis dan keuangan kita tidak, karena memang terbatas di pendampingan hukum. Hanya di bidang hukumnya saja. Misalnya Mbak, ada keterlambatan pembangunan misalnya. Secara regulasi seperti apa, itulah kita dampingi. Misalnya ada keterlambatan material datang dan atau bahan-bahan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut, kita akan menyampaikan kayak pendapat hukum seperti ini loh, menurut regulasi yang ada disandingkan dengan undang-undang yang bersangkutan, ini tidak melanggar hukum misalnya seperti itu. Jadi tidak masalah teknisnya, bukan terus jaksa itu ngecek tembok kualitasnya berapa, tidak. Tidak sampai masuk ke situ ya Pak ya. Kami di garis bawahi Mbak, pendampingan hukum. Pendampingan hukum. Nah misalkan Bapak ini ada yang bertanya, kalau misalkan suatu proyek itu berhubungan dengan pemerintah ya, kemudian proyek itu tidak selesai dalam waktu yang ditentukan. Nah ini apakah mendapatkan pendampingan atau seperti apa Bapak? Jadi gini Mbak, dari awal sebelum pendampingan itu kita sudah kaji, kan kita minta RAB-nya, rencana kerja pembangunannya, itu kita kaji dulu apakah kegiatan ini, proyek ini layak untuk didampingi atau tidak dari awal. Jadi ketika berarti pendampingannya memang dari awal ya, Pak, bukan di bisa juga Mbak, ketika sudah berjalan kegiatan, mereka baru minta untuk pendampingan. Ada yang seperti itu. Itu juga bisa. Iya bisa. Yang penting nanti tim sepakat kalau memang ini layak untuk didampingi. Ada yang kita tolak juga Mbak, banyak yang kita tolak. Jadi nggak semuanya ya Pak. Kita walaupun akan itu kaji, memang ada berhubungan dengan pemerintah, mungkin pembangunan tetap tidak semuanya. Yang penting anggarannya dari APBN atau APBD. Kalau pemerintah daerah meminta kita untuk mendampingi, kita lakukan pendampingan. Tapi di PPS ini, pendampingan proyek strategis ini, diminta tidak diminta, kita wajib mendampingi. Lah itu catatannya Mbak. Jadi kita tidak diminta pun oleh pemerintah daerah, kita wajib mendampingi. Kayak kemarin yang 2023 kita diminta oleh Kejaksaan Agung untuk mendampingi proyek strategis nasional, banyak sekali Mbak, yang ada 6. Itu dari pusat semua itu, yang jalan semuanya jalan, rekonstruksi jalan semua itu ada 6 titik. Itu kita diminta untuk melakukan pendampingan. Jadi pendampingan yang dilaksanakan ini masalah AGHT-nya saja, ancaman, gangguan, dan hambatan mengenai kegiatan tersebut. Misalnya tidak selesainya kegiatan ini karena apa? Itu yang kita kaji.
bukan masalah teknisnya misalnya besinya berapa itu bukan ranah kami. Kami masalah hukumnya. Ketika mereka melanggar hukum, walaupun dilakukan pendampingan, kita bisa lakukan klarifikasi. Gitu. Ketika tadi terjadi keterlambatan, kan kita bisa melakukan pendapat hukum. Bukan karena ini tadi misalnya pertanyaannya seperti itu, apakah dari awal didampingi ataukah ketika ada masalah baru minta pendampingan itu kalau seperti itu pasti kita tolak. Kenapa nggak dari awal melakukan permintaan pendampingan seperti itu, Mbak? Jadi catatannya tidak semua akan kita dampingi. Yang jadi lolos, dikaji dulu ya Pak yang ya. Lolos screening ya baru mendapat untuk pendampingan. Mungkin silahkan bisa sambil diminum Bapak. Dan pendengar GGRI Manglora silahkan barangkali untuk Anda yang ingin berbagi cerita unek-uneknya bisa meninggalkan chatnya di siaran langsung kami ya. Silahkan nanti bisa dibagikan kepada kami. Dan juga terima kasih untuk Pak Trio hari ini ingin bertanya kepada Kejaksaan, sebenarnya apa saja sih Pak tugas dari Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum? Ya, ini monggo bisa dijawab Pak Miko atau sama saya ya. Memang di Undang-Undang Kejaksaan jelas ya, selain melakukan penuntutan, kita ada bidang intelijen itu menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Jadi ketertiban dan ketentraman umum ini dalam artian apa, Mbak? Kita melaksanakan misalnya sosialisasi, melakukan penerangan hukum sampai ke desa-desa. Ada yang kita sudah laksanakan di 16 kecamatan kita sudah melakukan kegiatan jaga desa, jaksa jaga desa. Jadi hal ini dilakukan dengan perintah dari pusat yang diturunkan ke Kejaksaan Negeri supaya aparatur pemerintah desa ini tidak lagi terjerat mengenai masalah tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa. Jadi menjaga ketertiban dan ketentraman umum ini tidak hanya dalam artian apa? Karena ada teman-teman dari kepolisian. Mereka menjaga ketertiban dan ketentraman umum juga. Ranah kita yaitu melakukan pencegahan dengan cara adanya sosialisasi, penerangan hukum, penyuluhan hukum, baik di instansi pemerintah maupun sampai ke desa-desa. Itu yang sudah kami lakukan. Jadi ada di setiap kecamatan itu namanya rumah restoratif justice. Lah itulah salah satu upaya kita menjaga ketertiban, Mbak. Dalam artian apa? Ketika ada permasalahan di tingkat desa, harusnya bisa diselesaikan di tingkat desa saja. Kalau nggak bisa sampai kecamatan, kalau nggak di rumah RJ di setiap kecamatan. Jadi ketika hal itu pun tidak bisa dilakukan, baru naik terakhir di penindakan di kepolisian misalnya ataupun di kejaksaan. Jadi hal-hal seperti itu, Mbak, yang kita tugasnya menjaga ketertiban itu satu, penyuluhan, penerangan hukum, dan juga kita sosialisasi ke masyarakat. Tidak cuma menuntut orang aja di pengadilan, Mbak. Ya. Jadi ada tugas yang lain yang harus kita laksanakan, Mbak. Menjaga ketertiban, tidak bikin gaduh dan sebagainya. Mendampingi proyek strategis nasional dan daerah. Kayaknya semuanya deh Pak. Iya, makanya. Jadi kadang masyarakat bingung, Pak Jaksa ini tugasnya banyak sekali gitu. Banyak sekali gitu ya, tidak hanya sidang dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini kalau tadi sedikit yang sudah disinggung sama Pak Miko, kalau tadi kan ada jaga desa itu tadi Pak, dari beberapa yang sudah dilakukan dari kejaksaan, sosialisasi dan lain sebagainya. Kira-kira itu maksimal nggak sih Pak itu dalam membantu tugas kejaksaan sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya termasuk tindak pidana ataupun yang lainnya atau permasalahan yang lain gitu. Saya lihat, Mbak, selama ini yang kita laksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penerangan hukum ini efektif juga, Mbak. Karena semakin menurun lah istilahnya. Orang mau berbuat sudah kita lakukan pencegahan dulu. Pokoknya penindakan itu langkah terakhir, Mbak. Itu yang perintahkan oleh pimpinan mengenai misalnya dana desa. Kita wajib melakukan pencegahan, misalnya dalam artian kita turun ke desa-desa supaya mereka juga punya rasa kesadaran lah. Sekarang ini bukan lagi zaman kayak dulu gitu loh. Semua media, semua masyarakat bisa mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di desa. Jadi tidak boleh semaunya sendiri kayak zaman
istilahnya dulu ya. zaman dulu. Iya. Ya, Karena CCTV sekarang ada di Ya, mana-mana ya, CCTV sekarang orang ini mana-mana. tinggal pegang gadget Iya, aja iya, langsung sampai cekrek gitu aja sudah di dari Blora jauh. beritanya sudah sampai ke Sudah sampai kemana-mana gitu makanya. ya. Jadi kita istilahnya menyadarkan teman-teman aparatur pemerintah desa supaya jangan lagi pikiran bahwa dana desa ini adalah istilahnya kayak pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. Iya, betul. Seperti itu yang terjadi kemarin-kemarin, Mbak. Iya, yang iya. ada yang terjerat tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa seperti itu. Makanya dengan penyuluhan penerangan hukum yang kita laksanakan ini, saat ini yang saya rasakan memang mulai berdampak lah. Mereka mulai berpikir. Iya. Ketika mau melakukan, sudah ada kejaksaan yang melakukan warning gitu loh. Apalagi juga banyak yang kemarin kena ya Pak untuk kepala desa dan lain sebagainya gitu ya. Karena Dari istilahnya beberapa yang proyek paling itu. mudah memang tentang pengelolaan dana desa. Yang banyak yang kita temukan, makanya pimpinan di Kejaksaan Agung menyampaikan ketika ada permasalahan di tingkat desa langsung berkoordinasi dengan inspektorat sebagai APIP di pemerintah daerah. Jadi kedepankan pencegahan. Nah, disitulah tadi fungsi menjaga ketertiban dan Ketentraman, iya. Apalagi memang sekarang ini untuk dana desa sendiri kan memang besar ya Pak ya, cukup besar dan kalau memang tidak sesuai dengan kegunaannya, nah ini masyarakat kan juga memang bisa mengawasi, berhak mengawasi dan juga melaporkan kalau memang ada yang sekiranya ini ya Pak tidak sesuai gitu. Jadi untuk masyarakat sendiri kembali ke tadi tema di awal tidak perlu takut ya Pak. Kalau memang ada hal-hal menyimpang yang Anda ketahui dan dengan bukti-bukti yang tentunya kuat, silahkan bisa melapor ke kejaksaan dan juga untuk masalah identitas ataupun perlindungan bagi pelapor nanti tetap dilindungi dari kejaksaan gitu. Dan Pak ini kalau tentang pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis ya untuk fungsi kejaksaan sendiri dalam hal ini apa saja Pak? dalam hal ini sebagai pendampingan hukum pertama, kemudian bisa mengeluarkan pendapat hukum, ketiga fungsi pencegahan, Mbak. Fungsi pencegahan Pencegahan, tadi ya. Ketika mereka ragu-ragu melaksanakan kegiatan itu, kita sebagai pendampingan hukum kita bisa mengeluarkan pendapat hukum. Misalnya itu diperlukan. Jadi sekali lagi kami tegaskan, Mbak, kita bukan di ranah teknis dan keuangannya. Iya. Kita di ranah pendampingan dan pendapat hukum. Oke. Dan ini terima kasih untuk Pak Yono yang pagi ini sudah bergabung bersama dengan kami. Ini menanyakan sebenarnya proyek seperti apa sih Pak yang bisa didampingi dari kejaksaan? Tadi mungkin sudah pernah disinggung di awal ya Pak ya, proyek-proyek yang bisa didampingi, mungkin Yang bisa dijawab ulang atau gimana? Yang didampingi oleh kejaksaan itu satu, yang dimintakan oleh pemerintah daerah, yang ditetapkan sebagai proyek strategis daerah. Iya. Dan jadi catatan bidang intelijen Kejaksaan Negeri Blora dan kejaksaan-kejaksaan yang lainnya ketika melaksanakan pengamanan pembangunan strategis PPS itu diminta tidak diminta kita wajib mendampingi dengan catatan, Mbak. Dengan catatan tidak semuanya bisa dilakukan pendampingan dan Tidak pengamanan semuanya. pembangunan strategis karena kita berkolaborasi dengan bidang datun, Mbak. Kalau bidang datun itu pendampingan, bidang intelijen pengamanan pembangunan strategis. Jadi ini pendapat hukumnya di Datun, kita pengamanannya mengenai ancaman, gangguan dan hambatan. Kenapa kegiatan ini tidak selesai tepat waktu? Apa permasalahannya? Itu yang kita kaji, Mbak. Jadi tidak semuanya proyek bisa didampingi. Ketika ada pengajuan atau permohonan pendampingan dan pengamanan proyek strategis itu harus dilakukan paparan, kajian oleh tim, baik Datun maupun intelijen. Jadi ini dua kolaborasi, Mbak, antara pengamanan pembangunan strategis PPS dan pendampingan hukum. Pendampingan hukum. Baik, terima kasih. Dan juga terima kasih ini ada Pak Dian. Selamat pagi. Yang ini ditanyakan bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Bisa dijawab sama Pak Karyana atau Pak Biko? Terima kasih, Mbak. Iya. Terkait dengan pendampingan kepada masyarakat ya, disampaikan penegakan hukum salah satunya
tugas kita ya di bidang intelijen melakukan penyelidikan tadi Mbak, pengamanan dan penggalangan. Artinya ketika di suatu tempat daerah ada persoalan kaitannya dengan pembangunan yang bermasalah ataupun ada kegiatan-kegiatan yang sumbernya dari APBD atau BN yang dipandang masyarakat kok asal-asalan, kita akan menindaklanjuti itu dengan bekerja sama dengan bidang Datun, dan kita turun di lapangan untuk menindaklanjuti nilai pengaduan tadi di lapangan, apakah memang fakta di lapangan ada penyelewengan atau tidak seperti itu. Iya. Nah ini kembali ke Pak Miko untuk di masalah permasalahan desa Pak Miko tentang dana desa sejauh ini untuk tahun 2024 Pak Miko ya, ini mungkin kan baru berapa bulan ya. Kalau untuk tahun 2023 kemarin ini untuk dana dari desa sendiri, apakah ini banyak sekali kasusnya atau mungkin sudah mulai trennya menurun Pak Miko? 2-3 kemarin yang kita sidangkan hanya satu. Hanya satu. Ya, itu pun dari Polres kalau nggak salah. Ya. Dua dari Kejaksaan satu, dari Polres satu. Jadi trennya sebenarnya banyak laporan Mbak, tapi kita berkoordinasi dengan APIP, akhirnya bisa diselesaikan melalui APIP. Nah itu yang kita lakukan karena gini Mbak, ketika memang tidak bisa diselesaikan oleh APIP, APIP menyerahkan ke Kejaksaan. Itu pun dua desa kalau nggak salah di 2023 itu kita lakukan penuntutan dan sudah ingkrah semuanya dua-duanya. Tahun ini ada satu tapi kita masih berkoordinasi dengan APIP. Mudah-mudahan tahun depan nggak ada lagi. Mudah-mudahan. Jangan ya Pak ya. Iya. Berarti semakin kalau kesadaran hukum para aparatur pemerintah desa semakin meningkat, harusnya tidak terjadi lagi. Iya. Tidak bosan-bosannya Mbak. Setiap pertemuan kita lakukan sosialisasi dan memang sebuah istilahnya bukan ancaman sih, istilahnya teguran lah. Kalau nggak bisa kita bina, kita tetap bina. Iya. Iya, kalau trennya semakin hilang kan berarti ini tugas dari Kejaksaan sendiri itu berarti sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya, dalam arti apa yang sudah dilakukan dari Kejaksaan ini kan mulai dari sosialisasi, pendamaian dan lain sebagainya. Kalau dalam masyarakat sendiri sudah mulai sadar kan ini berarti sudah mengena gitu loh Pak. Kalau semakin trennya bertambah berarti ini tugas kembali nih dari Kejaksaan. Kalau trennya semakin bertambah berarti nggak berhasil kita. Iya. Buat apa kita turun ke semua desa, ke kecamatan, tapi mereka tetap melakukan tindak pidana itu. Iya, okay. Jadi kita dianggap gagal gitu loh. Tapi ketika trennya itu mereka mau melakukan terus, wah takut nanti kalau dipanggil kepolisian atau kejaksaan, nah mereka akhirnya kesadaran hukum ini ya Mbak yang kita harapkan. Makin lama memang kita tidak bosan Mbak, tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan teman-teman. Dana desa itu untuk masyarakat, bukan untuk satu oknum atau beberapa oknum saja, untuk seluruh masyarakat dana desa itu. Jadi jangan dikira dana desa itu untuk kepala desa, bukan, untuk masyarakat. Itu diperuntukkan untuk masyarakat. Baik, terima kasih dan juga selamat pagi yang ditanyakan untuk mengajukan atau pelaporan ini, apakah nanti si pelapor ini harus mengikuti sidang dan lain-lain sebagainya, ataukah mungkin harus ada jadwal untuk dimintai keterangan, dan apakah ini gratis atau dipungut biaya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah ini bagus pertanyaannya. Jadi silakan kalau teman-teman pendengar setia Gagak Rimang dan seluruh masyarakat Kabupaten Blora, ketika ada yang pengen mengadukan suatu dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Blora, silakan datang ke Kejaksaan Negeri Blora. Datang membawa dokumen, membawa identitas diri yang lengkap. Itu tidak dipungut biaya, gratis. Silakan datang, langsung dimasukkan ke PTSP Kejaksaan Negeri Blora, kita akan tindak lanjuti. Dan juga memang ketika kita melaporkan, ya kita harus gentle. Kita melaporkan seseorang, kita harus siap diklarifikasi juga sebagai pelapor. Iya. Pertama sumber yang kita dapatkan yaitu dari pelapor. Iya. Ketika dia melapor tapi tidak mau dimintai keterangan, buat apa melapor? Seperti itu Pak. Iya, kita harus gentle lah, harus objektif juga. Tetap kita lindungi identitasnya. Jangan khawatir lah. Tidak ada dipungut biaya sepeser pun.
Kalau ada yang dipungut biaya tentang pelaporan di kejaksaan, silahkan segera lapor ke kami. Baik, Ya, iya. itu. Baik, terima kasih Pak Miko. Sebelum kita closing untuk hari ini, silahkan untuk berikan statementnya mungkin kepada pendengar dan juga yang menyaksikan siaran langsung hari ini di siaran langsung Jaksa Menyapa. Silahkan Pak Miko untuk Terima kasih kita. Mbak Susan, terima kasih seluruh pendengar setia KKR Rimang Kabupaten Blora, seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Marilah kita sama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Blora. Apalagi ini menjelang pesta demokrasi kedua, Pilkada ya, Pak, ya. pilkada. Mari kita jaga sama-sama kondusivitas. Ketika ada permasalahan-permasalahan hukum yang teman-teman temukan di daerah, di tempat tinggal masing-masing, silahkan dikonsultasikan, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Blora. Baik. Nanti kita carikan penyelesaiannya baik secara hukum maupun secara kekeluargaan misalnya. Karena pelaporan yang masuk ini semuanya tidak cuma masalah hukum saja, Mbak. Iya, permasalahan pribadi pun kadang dilaporkan. Jadi silakan. Jadi ketika memang masuk ranah pidana umum, pidana khusus, pidana korupsi, kita akan berikan ke yang punya tupoksi masing-masing. Misalnya ketika ada pidana, laporan itu ternyata menyangkut pidana umum, kita akan serahkan ke kepolisian. Ketika pidana khusus, ya nanti bidang pidana khusus yang akan menangani, apalagi tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi jangan takut untuk melapor ke Kejaksaan Negeri Blora. Identitas jenengan-jenengan, teman-teman semua pasti akan kita lindungi. Dan juga tidak ada dipungut biaya sepeser pun untuk melapor di kejaksaan. Dan jenengan melaporkan sesuatu dugaan tindak pidana itu harus siap untuk diklarifikasi juga. Ya. Karena informasi awal pasti dari pelapor. Baik, terima kasih Pak Miko. Silahkan nanti ditambahkan Pak Karyono. Terima kasih. Saya memberi masukan untuk para kepala desa ya Pak yang mengelola dana desa. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan kita Jaksa Agung ketika dalam penggunaan dana desa ada ketidaktahuan prosedur atau juknis atau petunjuknya. Jangan sampai serta-merta kejaksaan melakukan penindakan secara hukum, misalnya langsung kita periksa langsung apa. Ya, bisa mungkin kita memberikan pencegahan bagaimana dapat mengelola dana desa bisa berjalan dengan baik itu, dan itu sudah dilaksanakan di seksi intelijen. Itu biasanya sosialisasi terhadap seluruh kepala desa maupun dalam kesempatan kita melaksanakan kegiatan jaga desa. Berulang-ulang kali kita sampaikan. Terima kasih. Iya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa dikonsultasikan ya Pak ya langsung ke kejaksaan, dan tentunya kejaksaan dengan tangan yang terbuka lebar bisa menerima kehadiran Bapak Ibu untuk mungkin konsultasi ataupun mungkin pengaduan dan lain sebagainya. Baik pendengar, dan hari ini juga yang menyaksikan dan mendengarkan siaran langsung kami di Talkshow Jaksa Menyapa. Terima kasih untuk hari ini, dan juga terima kasih untuk narasumber Bapak Jatmiko Raharjo SHMH, Kasih Intelijen Kejari Blora. Terima kasih juga Bapak Karyono SHMH, Jaksa Fungsional Intelijen Kejari Blora. Semoga bisa ketemu di lain waktu Bapak, dan juga selamat menjalankan tugasnya hari ini yang sangat luar biasa jadwalnya. Baik pendengar, saya Susana Dika untuk hari ini. Dan juga jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya, semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya padat.